Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dan di pertemuan pertama ini masih kita lakukan secara daring ya, atau secara online. Karena apa? Ya, kita tahu COVID-19 masih merajalela atau semakin barbar di Indonesia ini. Oke, nah jadi di pertemuan pertama ini minggu lalu kita nggak sempat ketemuan ya karena ada beberapa urusan. Nah ini pertemuan pertama di minggu ini. Nah, mungkin di pertemuan pertama ini ada banyak sekali yang harus kalian ketahui, diantaranya kayak apa itu tegangan, apa itu arus lemah kuat dan sebagainya. Jadi kalau misalnya yang dulu SMK elektronika itu pasti udah tahu semua ya. Nah itu silahkan dibaca saja di Google. Saya yakin kalian pasti paham lah gimana cara baca-baca seperti itu ya. Silahkan dipahami dan sebagainya. Karena apa? Karena saya nggak mau terlalu banyak kombur-kombur di mata kuliah ini. Karena mata kuliah kita bukan memahami itu tujuan utamanya, tapi bagaimana bisa mengontrol atau memanfaatkan unit-unit microcontroller ini menjadi satu alat atau satu penemuan kecil lah seperti itu. Oke, nah di pertemuan pertama ini saya akan perkenalkan dulu apa-apa saja alat yang dipakai, sensor-sensor apa yang dipakai, kemudian perangkat-perangkat tambahan apa aja yang dipakai dan bagaimana menggunakannya seperti itu. Oke ya. Nah, yang pertama saya akan kenalin ini satu alat atau satu unit, ada banyak sekali ya. Nah, banyak sekali unit-unit yang udah saya kumpulin ini dari dulu kala, dari zaman-zaman apa ya, zaman-zaman belum mengenal cinta kali ya. Oke. Nah, aduh, apa itu yang jatuh? Oke, nggak masalah ya. Nah, ini ada banyak sekali, bisa dilihat ya, diperhatikan. Nah, dulu ini saya beli satu unit satu paket seperti itu ya. Nah, berisi starter kit yang macam-macam, ada Arduino Uno-nya, ada breadboard, ada kabel jumper, sensor ultrasound dan sebagainya. Semua di sini ada ya, micro servo, potensio, push button dan sebagainya semua ada. Oke, seperti itu ya. Nah, ini satu paket ini sekitar berapa ya? 200 ribuan kalau dulu sekali saya beli. Itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, zaman-zaman corona ini seperti apa harganya. Nah, coba kalian Google aja, cari-cari di Tokopedia ya, karena saya belinya di Tokopedia aja. Oke. Nah, banyak sekali yang mau saya perkenalkan. Tapi yang pertama sekali yang harus kalian kenal adalah perangkat Arduino-nya ya, atau unit Arduino-nya seperti apa. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ya, di sini ada tulisannya Arduino Uno ya. Jadi kalau kalian mau beli itu harus Uno. Uno ini adalah satu perangkat standar untuk perkuliahan atau pembelajaran Arduino ya. Ada banyak sekali jenis-jenisnya. Ada micro, ada nano, ada lili dan sebagainya ya. Ada mega dan sebagainya. Oke, jadi yang standar untuk harus kalian beli ya seperti ini. Nah, untuk membeli alat ini mungkin kalau memang dia pengguna Telkomsel biasanya bisa satu orang satu lah ya, dia bisa beli satu perangkat. Jadi kalau oke sekali ya satu mahasiswa satu paket, jadi punya semua. Atau mungkin kalau yang agak kurang ya, agak kurang biayanya, nah bisa satu meja ya, dua inilah, satu paket dua orang lah gitu ya. Jadi bisa kongsi-kongsian. Atau kalau masuk kategori penerima raskin, kalian bisa bertiga atau berempat kongsinya, nggak masalah ya. Yang penting bisa praktek. Saya nggak tahu ini disediakan kampus atau enggak ya, makanya ya setidaknya biar bisa praktek di rumah ya bisa dibeli lah ya. Nggak mahal kok ya, nggak mahal-mahal kali lah kalau menurut saya ya. 200 ribuan ya bisa lah, kalian paket internet aja sebulan sekitar 100 ribu kan, itu bisa ditabung. Oke. Nah, itu tadi Arduino-nya ya. Bisa dilihat di sini ada Arduino Uno. Kita perhatikan di sini apa aja fungsinya. Di sini ada banyak pin-pin ya, bisa dilihat. Nah, di situ ada tulisannya analog, kelihatan kan, analog in. Nah, di sini ada analog 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Di sini juga ada power, ada ground, ada 5 volt, ada 3,3 volt dan sebagainya. Ini bisa digunakan untuk arus yang bisa menghidupkan sensor-sensornya nanti. Ya, kalau yang SMK elektro pasti tahulah itu ground apa dan sebagainya. Nah, di atasnya ada digital. Kalau yang di bawah tadi analog, di sini digital. Nah, apa bedanya analog dan digital nanti kita pelajari. Di sini juga ada 1 2 3 4 5 6 sampai 7 8 9 10 11 12 sampai 13 ya. Oke, bisa dilihat ya. Sampai 13 di sini ada.
Mungkin saya hidupkan lampunya dulu. Oke. 13 ya, ada rep, ada ground juga ada di sini. Oke. Nah, ini masuk Arduino Uno yang versi ininya microchip atau prosesor lah bisa kita bilang ya kalau di komputer. Prosesornya ini yang model nggak tanam, artinya bisa diganti. Jadi kalau misalnya ini rusak, ya ganti prosesornya aja. Prosesornya itu murah, hanya sekitar 20 ribuan lah ya. Nggak mahal-mahal kali lah, hanya seporsi ayam penyet doang. Oke. Nah, di sini juga ada tombol reset. Jadi kalau misalnya Arduino-nya hang atau ada masalah, bisa di reset. Sama seperti kayak restartnya komputernya, dia mati kemudian hidup lagi secara instan. Oke. Nah, di sebelah sini ada port USB. Sama seperti ya, ini mirip kayak portnya printer ya. Ya, jadi nggak USB-nya beda dengan yang biasa. Ini seperti ini kabelnya. Jadi bisa pakai kabel printer juga. Oke. Nah, di sebelah kanannya ada port untuk power. Ya, mirip-mirip kayak laptop, colokan laptop lah ya. Nah, di sebelah sini ya tidak ada apa-apa, jangan berharap terlalu banyak ya. Oke. Nah, hanya di depannya saja. Nah, ini dia Arduino Uno di belakangnya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan disimpan, dicatat supaya nanti bisa kita tanya jawab di di sesi video callnya. Ya, di sesi video conference pakai aplikasi Zoom ya. Nah, ini made in Italy ya. Made in Italy. Jadi, tapi karena saya belinya sebelum corona, jadi saya jamin walaupun dari Italy nggak ada coronanya. Oke. Nah, itu dia alatnya. Ini dia. Oke ya. Nah, casing putihnya ini dijual terpisah. Jadi kalau kalian beli Arduino-nya ya papan birunya itu aja beserta alat-alat dia aja doang. Nggak ada kabel, nggak ada housingnya ini. Jadi casingnya ini saya beli terpisah. Sekitar berapa ya? 40.000 atau berapa gitu ya. Nah, jadi nggak gabung. Jadi sengaja saya beli supaya lebih aman lah, lebih kayak mana ya, lebih elegan lah gitu ya kira-kira ya. Oke, itu saja Arduino-nya. Nah, saya akan perkenalkan beberapa unit lain ya, kayak sensor seperti apa alat-alatnya. Nah, ini ada alat output, display, ya display. Nah, jadi apapun alat yang mau kita buat, displaynya bisa tampilkan di sini. Teks apapun bisa, misalnya kayak mau buat alat peninggi, bukan alat peninggi badan, maksudnya alat ukur tinggi badan ya. Nah, jadi misalnya ketika orangnya datang, kemudian di sini bisa tampilkan tinggi badan Anda adalah berapa. Ya pokoknya apapun lah bisa ditampilkan, tapi hanya berupa teks ya, teks, bukan foto, nggak bisa karena ini bukan. Ada juga tipe display yang seperti ini, macam-macam ya. Ada yang touchscreen, ada yang berwarna, yang berwarna tapi nggak touchscreen dan sebagainya. Jadi semua punya sama, menggunakan pin yang banyak dengan kode alat 1602A. Ya, cari aja nanti 1602A itu banyak sekali di apa namanya? Di Google lah. Ya, seperti apa bentuknya. Nah, di sini juga ada keterangannya. Oke, bagaimana cara membaca keterangan ini nanti saya jelaskan. Yang penting kalian kenal dulu alat ini apa, ya. Nah, outputnya seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian mau buat di rumah, misalnya kayak mau buat masuk dengan password ya. Jadi akan muncul di sini nanti passwordnya gitu kan. Nah, tinggal kalian bilang tuh luwak white coffee, pintunya akan terbuka secara otomatis. Ya, kira-kira seperti itulah contohnya ya. Nah, ada macam-macam alat lagi. Ini ada micro servo. Micro servo ini kalau nggak salah saya ya, seingat saya karena saya udah lama nggak pakai. Ini hanya bisa berputar. Ini micro servo ini dinamo ya, sejenis dinamo yang bisa berputar, tapi perputarannya hanya 180 derajat saja. Jadi seperti ini ya, gitu-gitu saja, nggak mutar satu arah ya. Nah, ini biasa dipakai untuk mendeteksi benda ya. Mungkin kalian pernah lihat mobil-mobilan yang misalnya kalau mau nabrak itu dia akan cari arah yang lain supaya nggak nabrak. Nah, bisa pakai micro servo ini untuk mencari arah mana yang nggak ada halang rintangannya, tapi nggak bisa mendeteksi halang rintangan hubungan kamu dengan dia ya. Oke. Nah, selain itu ada alat-alat lain ya, sebentar saya cari dulu. Nah, ini contohnya. Ini ada
Arduino tapi yang nano. Kalau yang ini Uno, ini nano ya, tapi rasanya nggak manis asam asin ya. Bisa dilihat di sini prosesornya main tanam. Kalau di sini tadi terpisah ya. Nah ini ditanam artinya nggak bisa dibongkar, tapi kalau kalian mau bongkar bisa, apapun bisa dibongkar ya. Di sini juga ada tombol resetnya sama seperti yang Uno. Kemudian di sini power dan USB-nya udah digabung menjadi micro USB. Jadi bisa kalian hidupkan ini dengan power bank. Oke, jadi lebih simpel. Jadi kalau misalnya kita praktek pakai ini, ya praktek mengirim codingnya ke dalam microchipnya ini supaya bisa jalan semua. Nah setelah berhasil oke, kira-kira nggak ada masalah lagi, jadi codingnya itu bisa dipindahkan ke nano supaya lebih simple pada saat dijadikan alat. Kalau yang Uno kan terlalu besar fisiknya gitu ya. Nah ini lebih simple, lebih ya bisa dipasang, disembunyikan di mana, di lem gitu ya. Nah lebih simple dia. Jadi sama aja persis kayak Arduino Uno, hanya saja fisiknya yang lebih kecil. Nah port-portnya ini ada sama juga kayak analog 123, kemudian ya digital 123 dan sebagainya. Ada juga Arduino Mega, Arduino Lily yang pernah dipasang di pakaian gitu ya, bisa untuk pakaian. Mungkin kalian pernah lihat pakaian yang bisa ada lampu-lampunya gitu, ada displaynya dan sebagainya. Itu pakai Arduino ya, jadi jangan heran-heran kali. Biasa aja itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada yang tahu ini? Nah ini sensor, bukan sensor ya, ini lebih ke konektor Bluetooth. Jadi kalau misalnya kalian mengoding pakai ini, udah jadi codingnya udah masuk ke dalam, ya kan? Nah ini kan masih terhubung ke laptop, ya terhubungnya kan pakai USB. Oke, nah, ngontrolnya pun harus dari laptop, ya. Nah jadi dengan alat Bluetooth ini kalian bisa kontrol tanpa harus dicolok pakai USB. Oke, kalau power kan bisa pakai baterai di sini dan sebagainya. Jadi ini benar-benar bisa lepas dari kabel, dikontrol pakai Bluetooth. Nah, Bluetoothnya apa? Yang penting gadgetnya punya Bluetooth. Ya smartphone, handphone segala macam itu, yang penting ada Bluetoothnya, bisa dikontrol. Jadi misalnya kalian buat mobil-mobilan, ya nggak perlu berkabel-kabel lagi dia belok-beloknya kan gitu. Nah, jadi mobilnya itu bisa dikontrol dari handphone. Apakah Pak buat aplikasinya? Apakah aplikasi yang dikontrol dari Android itu kita buat sendiri aplikasinya? No. Banyak sekali aplikasi yang udah disediakan di Play Store supaya bisa mengontrol Arduino ini. Ya Pak, Uno, baik itu Uno atau Nano dan sebagainya, semua sama aja ya, hanya fisiknya saja yang beda-beda. Oke, nah bentuknya seperti ini. Ya, kodenya ada nggak ya? Ya pokoknya bentuknya kayak gini tuh Bluetooth lah gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan di save dulu, nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya ada ini alat detektor waktu ya, yang berhubungan dengan waktu, bisa pakai ini. Tapi ya ini jangan berharap bisa membuat mesin waktu, itu nggak ada ya. Nah, dan jangan juga berharap bisa mengembalikan masa-masa lalumu, ya enggak. Ya ini hanya menyimpan waktu sekarang. Jadi untuk mengontrol Android berdasarkan waktu bisa pakai sensor ini. Oke. Nah, misal ya kalian mau buat pada jam 6 otomatis bel sekolah berbunyi. Nah, jam 6-nya itu bisa diambil dari alat ini. Makanya dia ada baterainya supaya waktunya itu terus berjalan. Ya. Nah, jadi alatnya seperti ini. Nah, saya simpan lagi. Oke, nah ada lagi yang macam-macam yang lain. Contohnya seperti Arduino, ini namanya step motor ya. Step motor ini bisa berputar bolak-balik. Jadi dia bisa berputar ke kanan 180 derajat, bisa juga putar ke kiri 180 derajat. Ya, ini cocok sekali untuk praktikum, misalnya buat alat pintu otomatis, apapun yang bisa ditarik ulur ya, kecuali hubungan kamu ya. Tarik ulur, tarik ke sana, ulur lagi segala macam. Ya misalnya kayak pintu otomatis kan tutup ya, dorong dia tuh, kemudian tarik lagi untuk buka, dorong, tarik dan sebagainya. Oke, segala aktivitas yang tarik dan dorong atau tarik ulur bisa menggunakan step motor seperti ini ya. Ini mereknya seperti ini. Di sini ada motornya.
sama seperti ini ya bentuknya. Ini sama aja untuk dipasang di roda ya. Kalau ini kan dinamo yang biasa, ini step motor. Dia bisa bergerak sedikit kali, sedikit gitu. Ya, pokoknya enak lah ya. Apalagi, nah ini alatnya tadi, ini step motornya, ini dipasang kemari. Nah, kemudian dikontrol dari sini. Itu disambung ke Arduino ya. Di sini ada berbagai LED-nya yang berfungsinya macam-macam seperti apa. Ya, untuk menambah kehebohan dia lah ya. Ketika bekerja ada lampu-lampunya gitu, kayak di pasar malam. Oke. Waktu kita masih 16 menit. Sabar, masih ada yang perlu kalian tahu dulu. Apa ya? Nah, di sini sekarang tadi alat-alatnya udah ya. Mungkin yang macam-macam yang harus kalian beli itu saja. Nggak harus kalian beli sih ya, harus kalian punya lah ya, terserah lah ya. Nah, gimana cara dapatkannya? Oke, di sini ada breadboard. Breadboard ini papan yang bisa dipakai untuk praktikum. Jadi sebenarnya kan kalau kabel-kabelnya itu kan harus disolder ya. Nah, untuk mencegah solder yang bolak-balik supaya nggak capek, kita bisa colok kemari. Ya, colok kemari. Nah, papan ini sebentar saya cari yang kecil, seharusnya ada. Nggak ada ya. Oke, pakai ini aja lah. Oke. Nah, ini papannya. Perhatikan. Di sini ada ABCD, kelihatan nggak ya? Oke. Nah, ini udah saya pasangin resistor. Ya, di sini nanti kita bagaimana cara pakainya bisa lihat di belakang sini. Oke. Nah, ini terhubung semua, ini satu, ini terhubung. Kalau yang ini terhubung seperti ini, positif negatifnya. Kalau ini terhubung berdasarkan kolom-kolomnya. Nah, bingung? Ya wajar ya, baru pertama. Oke, seperti apa selengkapnya nantilah ya. Yang penting ini namanya breadboard. Oke. Nah, kemudian mungkin yang akan kita pakai juga ada apa namanya ini? Ada yang tahu? Ya nggak usah sebutkan lah, masa kalian nggak tahu ya. Yang kalau dipanasin dia bisa apa itu namanya? Oke. Nah, ini ada button yang bisa diklik untuk tombol-tombol apa. Mungkin kalian mau buat remote TV ya, bisa. Ya bisa buat remote TV, kemudian pasang sensor infrarednya. Infrarednya juga ada, nantilah saya tunjukin. Ya, selanjutnya mungkin yang pasti kalian pakai itu kabel-kabel seperti ini ya, kabel-kabel jumper. Nanti ini bisa ini murah sekali, nggak mahal ya. Dan macam-macam di sini juga ada kalau mau pakai ya, kayak lampu merah yang bisa nampilkan angka 0 sampai 9. Dan ada juga papan seperti ini. Nah, misalnya kalian mau buat alat sesuatu ya, apapun itu bisa dirakit di papan ini ya. Ini udah ada lubang-lubangnya, nggak perlu dilubangin lagi, tinggal disolder aja pakai timah. Nah, ini untuk kabel baterai ya, yang ininya bisa dicolokin kemari ke sini ya, colokin. Kemudian ininya bisa dipasang di baterai 9 volt, tahu kan? Nah, ini rodanya tadi. Ini roda saya beli ya, bukan saya copot atau saya colong dari mainan anak-anak. Nah, ada juga lampu LED. Lampu LED yang warna-warni. Meriah sekali ya. Ada merah, kuning, hijau, dan yang putih ini bukan, yang putih ini ya lampu biasa. Nah, ada juga lampu LED, mungkin kalian pernah lihat LED yang warna-warni. Jadi satu lampu LED itu, kalau yang seperti ini ya hanya bisa menampilkan merah aja, kuning ya hanya kuning aja. Tapi dia ada LED RGB namanya, satu LED yang bisa menampilkan beberapa warna atau banyak sekali warna. Nah, seperti ini. Ya, kakinya ada 4 ya. Jadi 2 kaki untuk power, 2 kaki lagi untuk mengontrol warnanya. Nah, ini satu LED bisa banyak ya, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan segala macam.
ya. Nah, semua bisa. Nah, itu nanti kita coba hidupkan. Jadi mungkin praktek pertama akan kita hidupkan lampu LED dulu. Ya, bukan membuat robot apa segala macam, enggak. Ya, pertama kalian harus hidup mati lampu LED dulu. Oke, nah itu alat-alatnya. Kemudian apa lagi? Saya perhatikan dulu, lihat dulu. Ada baterai di sini yang pastinya dipakai. Ya, mungkin itu saja lah ya. Kalau ada tambahan mungkin kayak nah seperti ini ada potensio. Potensio ini dipakai untuk mengatur ini ya, mengatur kekuatan volume atau segala macam. Ada dua jenis, yang pertama yang besar seperti ini, yang kedua yang kecil. Ini bisa diukur pakai obeng ya di sini ya. Saya buka dulu. Kayaknya nggak kelihatan ya. Ya, nah seperti itu. Oke. Nah, mungkin pertama itu dulu, kalian kenal dulu alat-alatnya, belum sensornya. Kalau sensornya ada banyak sekali seperti ini. Ya. Nanti kalian bisa kenalan dengan sensor-sensor ini. Ada sensor RFID, ada sensor pendeteksi getaran ya, tapi bukan getaran hati ya. Nah, ada pendeteksi kelembaban tanah, tapi bukan kelembaban wajah kamu. Nah, ada relay dan sebagainya. Apa itu relay? Kemudian macam-macam di sini. Ini bukan sensor ya, ini tisu alkohol. Ini juga pinset. Oke, macam-macam lagi. Ada ya sensor-sensor kayak misalnya ini untuk membuat semualah pokoknya ya, banyak. Nanti di video di pertemuan kedepannya akan kita bahas apa-apa saja ini. Oke ya. Nah, saya akan perkenalkan satu-satu dari sensor yang banyak ini. Kalau sensor harganya agak cukup mahal ya. Belasan ribu sampai ada yang puluhan ribu. Lebih mahal daripada alat-alat tadi. Oke. Itu saja videonya. Kalau ada pertanyaan, ini kebetulan mati lampu ya. Ya, kalau ada, ini saya bentar. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti di sesi tanya jawab pakai Zoom plot meeting. Oke. Sekian dulu videonya. Jangan lupa tonton, dipahami. Kalau ada yang nggak paham diulang-ulang. Oke. See you di next video.